Salam sejahtera kepada semua pengunjung setia Suara Papua ID. Selamat datang di saluran YouTube kami yang didedikasikan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebenaran Papua. Kami berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan Papua. Bersama-sama, mari kita mengeksplorasi kekayaan budaya, kehidupan masyarakat, serta permasalahan dan harapan yang ada di tanah Papua. Terima kasih telah bergabung dengan kami, dan kami sangat menghargai dukungan Anda dalam menyebarkan kebenaran dan keadilan. Selamat menonton! Video ini kami membahas tentang kedaruratan Papua dan Papua Barat, dengan adanya daerah otonomi baru bagi Papua dan Papua Barat. Dengan kepentingan negara demi mempertahankan Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua dan Papua Barat adalah dua provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Papua ujung timur dari seluruh dunia ini. Sebelumnya, mereka merupakan satu provinsi yang dikenal dengan nama Papua, tetapi pada tahun 2008, Papua Barat dipisahkan menjadi provinsi tersendiri. Kedua provinsi tersebut memiliki status sebagai daerah otonomi khusus di Indonesia. Daerah otonomi baru Papua dan Papua Barat memiliki karakteristik geografis dan budaya yang berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Mereka memiliki keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya yang kaya. Namun, seiring dengan kekayaan alamnya, Papua juga menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah Indonesia memiliki kepentingan dalam mempertahankan Papua di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Dalam hal ini Presiden pertama melakukan aneksasi Papua dengan melanggar hak asasi manusia Papua dan hak internasional yang menjamin kebebasan hidup. Sehingga dengan aneksasi itu membuat keberadaannya di bawah wilayah NKRI dijamin oleh Konstitusi Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Penting bagi pemerintah untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua serta memperkuat dialog dan rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan daerah Papua. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai perdamaian, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kesejahteraan di tanah Papua. Daerah otonomi baru Papua dan Papua Barat memiliki beberapa manfaat dan keuntungan, serta dampak positif dan negatif yang dapat Suara Papua ID membahas di sini. Berikut adalah beberapa poin yang relevan. Keuntungan dan manfaat. 1. Pemberdayaan lokal. Daerah otonomi baru memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat untuk mengelola dan mengatur sumber daya alam, budaya, dan pemerintahan mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan pemberdayaan lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi wilayah mereka. 2. Perkembangan infrastruktur. Pembentukan daerah otonomi baru ini dapat mendorong pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat, seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah tersebut, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. 3. Pelestarian budaya dan lingkungan. Dengan status daerah otonomi baru, Papua dan Papua Barat dapat lebih fokus dalam melestarikan budaya asli dan lingkungan alamnya. Ini dapat melibatkan upaya pelestarian bahasa, tradisi, adat istiadat, dan warisan budaya Papua, serta menjaga keanekaragaman hayati yang kaya di wilayah tersebut. Dampak negatif. 1. Tantangan sosial dan politik. Papua dan Papua Barat menghadapi tantangan sosial dan politik yang kompleks, termasuk konflik dan ketegangan antara kelompok etnis, perbedaan politik, dan tuntutan otonomi yang lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kerusuhan sosial di wilayah tersebut.
2. Ketimpangan ekonomi. Meskipun ada upaya pembangunan, Papua dan Papua Barat masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang signifikan. Beberapa wilayah di pedalaman masih mengalami kesulitan dalam akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 3. Masalah hak asasi manusia. Wilayah Papua juga telah diliputi oleh masalah hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak asasi, konflik kekerasan, dan dugaan penindasan terhadap suara-suara kritis. Ini menimbulkan keprihatinan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Meskipun terdapat dampak negatif, pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi masalah ini dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua dan Papua Barat. Upaya-upaya tersebut melibatkan peningkatan alokasi anggaran, pembangunan infrastruktur, pemulihan konflik, dan dialog antara pemerintah dan masyarakat setempat untuk mencapai perdamaian dan kemajuan yang berkelanjutan. Penting untuk memahami bahwa situasi Papua dan Papua Barat sangat kompleks dan memiliki banyak dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam analisis dampaknya. Sehingga kami dari Suara Papua ID memberikan saran kepada orang asli Papua bahwa harus melakukan berbagai upaya untuk menjaga identitas, budaya, dan hak-hak mereka dalam konteks pembentukan daerah otonomi baru Papua dan Papua Barat. Beberapa langkah yang harus diambil oleh orang asli Papua untuk menghadapi tantangan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Organisasi dan pergerakan sosial. Orang asli Papua telah membentuk berbagai organisasi dan gerakan sosial yang berfokus pada pembelaan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan kepentingan masyarakat adat Papua. Mereka berupaya untuk memperkuat solidaritas dan kesatuan di antara mereka dalam memperjuangkan hak-hak mereka. 2. Pemeliharaan budaya dan tradisi. Orang asli Papua terus berusaha mempertahankan dan melestarikan budaya, bahasa, adat istiadat, dan tradisi mereka. Ini melibatkan upaya untuk menjaga pengetahuan tradisional, seni, musik, tarian, dan praktik spiritual mereka. Pemeliharaan budaya adalah bagian penting dari identitas orang asli Papua. 3. Partisipasi politik. Orang asli Papua berupaya untuk memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan politik di daerah otonomi baru Papua dan Papua Barat. Mereka berusaha untuk mendapatkan representasi yang lebih baik di lembaga-lembaga pemerintahan, serta membangun pemimpin lokal yang berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat. 4. Pendidikan dan kesadaran. Orang asli Papua menyadari pentingnya pendidikan dan kesadaran dalam mempertahankan hak-hak mereka. Mereka berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan, termasuk pendidikan formal dan informal, agar masyarakat adat Papua dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan efektif. 5. Dialog dan negosiasi. Orang asli Papua juga berusaha untuk membangun dialog dan negosiasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Mereka mengadvokasi pengakuan atas hak-hak tanah adat mereka, mendapatkan manfaat yang adil dari sumber daya alam, dan melibatkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi wilayah mereka. Perjuangan orang asli Papua dalam mempertahankan hak-hak dan identitas mereka masih berlanjut. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mempromosikan inklusivitas, partisipasi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan di daerah otonomi Papua dan Papua Barat. Salam solidaritas dan kebenaran dari Suara Papua ID, mari terus bersama-sama mengungkap fakta, memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, dan mempromosikan keadilan serta perdamaian di Papua. Sampai jumpa di video berikutnya.